Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang sistem periodik unsur modern, Moseley ya. Kita lihat sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Ada beberapa juga ahli yang mengemukakan sistem periodik unsur ini sama seperti teori atom. Jadi mulai dari yang simple, yang sederhana, mulai berkembang sampai yang rumit ya. Jadi yang pertama itu adalah Johann Wolfgang Dobe Reiner ya. Saya juga kurang paham namanya. Jadi dia mengelompokkan unsur ke dalam 3 kelompok unsur ya, disebut triad. Jadi dia menyusun unsur-unsur ini berdasarkan massa atom relatifnya. Jadi setiap kenaikan ya susun. Tapi semakin lama unsur semakin banyak ya, jadi semakin ribet untuk membuat sistem triad ini. Dulu bagus karena masih sedikit unsur yang ditemukan. Setelah itu muncul hukum oktav Newlands. Jadi dia mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif unsur. Namanya dia sistem hukum oktav ya, karena setiap unsur ke-8. Jadi ternyata ada kemiripan sifat ditunjukkan oleh unsur yang berselisih 1 oktav, yakni unsur ke-1 dan ke-8, unsur ke-2 dan unsur ke-9. Itu seperti tadi ya. Ada jadi dia berdasarkan kemiripan sifat, tapi ada lagi kekurangannya dia. Ya, kalau hanya mirip sifat tapi ada lagi kekurangan yang lain. Sehingga muncullah Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ya. Sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsurnya disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Jadi dia juga ini berdasarkan massa atom relatif. Jadi dia ini bisa meramalkan kira-kira unsur yang belum ditemukan itu dia letakkan di tengah. Seperti ini ada beberapa tanda tanya. Ini unsur apa ini? Belum jelas ya. Ini juga belum jelas. Misalnya masih tanda tanya. Tapi dia sudah bisa meramalkan. Dia akan letakkan di sini. Karena apabila dia ditemukan pasti letaknya di sini. Nah, seperti itu. Dan terakhir, inilah yang kita anut sekarang, sistem periodik Moseley atau sistem periodik modern ya, Henry G. Moseley. Jadi dia berdasarkan kenaikan nomor atomnya, berdasarkan sifat-sifat unsur ya, merupakan fungsi periodik. Sistem periodik modern tersusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Jadi ada 2 lajur yang dalam sistem periodik unsur. Yang pertama lajur horizontal. Lajur horizontal ini namanya periode ya, atau kulit-kulit atom. Yang kedua lajur vertikal, namanya golongan. Golongan itu dulu dibagi golongan A dan B. Sekarang langsung dijadikan 18 golongan. Golongan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 18. Dulu ada namanya golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A, lalu lanjut golongan 3B, 4B, 5B, sampai 2B. Dan di bawahnya itu ada transisi dalam namanya lantanium dan actinium. Kita lihat mengenal sistem periodik Moseley atau modern ya. Jadi yang ditemukan oleh Moseley yang kita akan gunakan sampai saat ini adalah ini, tabel periodik modernnya. Jadi kita lihat, kalau ini yang di bawah ini nomor atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Jadi ini yang disebut nomor atom. Ini yang tadi yang saya katakan periode 1, 2, 3, 4. Jadi 19, 20, 21 sampai 36 ini adalah periode keempat, unsur periode keempat. Mengapa? Karena kulitnya 4. Kulit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kita sudah pernah belajar tentang konfigurasi elektron. Selanjutnya ini
dari atas ke bawah namanya golongan. Golongan 1A, 2A, 3A. 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 8B, ini seterusnya A. Kalau sekarang tidak pakai B ya, AB. Tapi 1, 2, 3 sampai 18. Golongan 1A dan 2A berakhir di subkulit S. Ini yang pernah saya jelaskan di konfigurasi elektron. Kalau 3A sampai 8A berakhir di kulit P, subkulit P. Kalau 3B sampai 2B subkulit D. Kalau ini 4F dan yang actiniumnya ini 5F. Lantaniumnya 4F. Sebenarnya ini lantanium actinium ini adanya di sini ya. Ini LaAc ini. Coba perhatikan 57 langsung 72. Seharusnya kan 57, 58, 59. Tidak, dia ini langsung 72. Karena ini dia seperti berlapis sebenarnya dia. Ini seperti buku berlapis-lapis begini. 57 buka lagi satu lembar, 58, 59. Jadi La itu berlapis-lapis. Tapi untuk memudahkan pembacaan kita ya seperti ini modelnya. Begitu juga actinium berlapis ke belakang ya. Nah, untuk memudahkan ya adik-adik isi keluar saja. Cukup dikatakan dia ini apa tadi? Transisi dalam ya. Jadi namanya unsur tanah langka. Kalau dalam buku kimia anorganik sebenarnya unsur tanah jarang. Unsur tanah jarang ya. Selanjutnya apalagi yang belum saya jelaskan. Nih ya. Biasa dikasih warna tergantung dari siapa yang menerbitkan tabel periodik ya. Kalau dia transisi semuanya logam ya, logam. Kalau dia warna kuning ini logam juga nih. Ini ada ini warna pink ya. Ini metaloid. Metaloid itu peralihan, unsur peralihan namanya, dari logam ke non logam namanya semi logam. Ini ada boron, silikon, germanium, arsen, apa ini Sb? Sb tellurium, apa ini Sb ya? Siborgium apa ya? Nah itulah. Terus ini masuk non logam, karbon, fosfor, selenium, silikon, iodium, astatin. Selanjutnya kalau nigel ini non logam cair ya non logam. Ini gas. Ini yang putih juga ini gas. Gas ya. Selanjutnya apalagi kayaknya yang belum sebentar. Nih adalah unsur golongan utama. Kita masuk unsur golongan utama. Adalah unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada orbital S dan P. Ini tadi yang saya jelaskan. S ini 1A dan 2A, P ini 3A sampai 8A. Tuh. 1A, 2A ya, namanya alkali tanah, boron, karbon, nitrogen, oksigen, halogen, gas mulia. Ini nama golongan 1A namanya alkali, golongan 2 alkali tanah, golongan 3 boron dan seterusnya. Coba perhatikan di struktur atom terluarnya ya, berakhir di subkulit S dan P ya. Selanjutnya, unsur-unsur golongan transisi, pengisian elektronnya berakhir pada orbital D. Ini transisi orbital D nih. 3B sampai 2B. Transisi terbagi dua, transisi dalam dan luar. Luar ini dalam. Lantanium, actinium dalam. Yang ini di luar ya. Nomor golongan diberi huruf B. Nomor golongan sama dengan jumlah elektron S tambah D. Ini sudah dipelajari di konfigurasi elektron, cara menentukan dia golongan berapa. Kalau untuk D9, D10, D6, 7, 8 itu dia golongan 8B. Berakhir di D6, D7, D8 golongan 8B. Dia berakhir di D10, D11 ya. D7, 8, 9, 8, 9, 10.
10 tambah 1, 11. Oh ya, kalau dia berakhir di ya 678 ya. Jadi ini. Nanti dia berakhir di 9, D9 baru masuk 1B. D9 tambah 2 berarti 11. D10 tambah 2, 12. Ya. D8 tambah 2, 10. D7 tambah 2, 9. Ada lagi satu D ini. D6 tambah 2, D8. Jadi D6, D7, D8 berakhir di 8B. D9 1B. D10 12. Ini maksudnya S ini angka 2 ya. Karena konfigurasi elektron S itu maksimum menampung elektron 2. Makanya S ini 2. Kalau 10 ini D ini 10 ya. Sampai 10 di elektron karena 5 orbital. Kita lanjut. Golongan lantanium dan aktinium ya. Adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada orbital F. Unsur lantanium berakhir pada 4F, aktinium 5F. Ini yang saya katakan tadi. Lantaniumnya 4F, aktiniumnya 5F. Ya, kita lihat sifat keperiodikan unsur modern. Ternyata unsur-unsur ini punya sifat keperiodikan. Yang pertama, ya kita tahu dulu apa-apa saja sifat keperiodikan. Sebenarnya banyak ya. Jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas, sifat asam, sifat basa, reduktif, reduksi, oksidasi, sifat logam. Tuh. Jadi sifat periodik unsur adalah sifat yang berubah secara beraturan menurut kenaikan nomor atom dan dari kiri ke kanan dan dalam satu periode dari atas ke bawah dalam satu golongan. Jadi secara dalam satu periode dan satu golongan punya kecenderungan ya. Punya kecenderungan yang secara beraturan. Di sini yang kita bahas jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron dan elektronegativitas. Sekarang kita lihat yang pertama jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar suatu atom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah nih. Dalam satu golongan dari atas ke bawah ya. Jari-jari atomnya semakin besar. Dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar. Mengapa dia semakin besar? Karena kulitnya semakin banyak. Semakin ke bawah. Misalnya hidrogen dengan litium. Hidrogen kan periode pertama. Berarti kulitnya 1. Litium periode kedua. Berarti kulitnya 2. Mana lebih besar? 1 atau 2? Ya 2 ya kulitnya. Seperti itu. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis sampai 7 lapis. Dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Dari ke sana ya semakin kecil. Dari kiri ke kanan semakin kecil. Mengapa? Karena dari kiri ke kanan semakin banyak elektronnya pada kulit terluar. Semakin banyak elektronnya semakin mau dia berkumpul untuk masuk ke dalam. Seperti itu. Jadi ini ciri-ciri jari atom. Jadi dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan semakin kecil. Ini sebenarnya. Jadi intinya semakin banyak ya elektron di kulit terluar atau semakin banyak elektron valensinya, jari-jarinya semakin kecil. Ini kecenderungannya ya. Litium, natrium, Kli, Na, K, RbCs. Sekarang kita lihat energi ionisasi. Energi minimum yang dibutuhkan untuk melepas elektron atom netral dalam wujud gas pada kulit terluar dan terikat paling lemah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Mengapa dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin kecil? Karena semakin dari atas ke bawah semakin bersifat logam. Dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Misalnya sama-sama periode 5, semakin ke kanan semakin besar energi ionisasinya. Karena di kanan ini semakin bersifat non logam. Ya, semakin berwujud gas. Ya, seperti itu. Jadi energi ionisasi saya ulang, dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Kita lanjut, afinitas elektron.
Afinitas elektron, energi yang dilepas atau diserap oleh atom yang netral dalam bentuk gas apabila terjadi penangkapan satu elektron yang ditempatkan pada kulit terluarnya dan atom menjadi ion negatif. Ini kemampuan ia menjadi ion negatif. Ya, dari kiri ke kanan juga semakin besar, dari atas ke bawah juga dia semakin kecil. Ini sama sifatnya dengan energi ionisasi tadi. Ya, kita lanjut ke elektronegativitas. Ya, kemampuan atom untuk menarik atau menangkap elektron. Jadi kecenderungannya itu sama dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah juga semakin kecil. Ya, jadi semakin tinggi elektronegativitasnya, semakin mudah dia menangkap elektron. Semakin kecil elektronegativitasnya, dia juga semakin sukar menangkap elektron. Dalam satu periode semakin ke kanan semakin besar elektronegativitasnya, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Ini cara menghafal apa ya? Kecenderungan sifat keperiodikan unsur. Jadi ini cara menghafal kecenderungan sifat keperiodikan unsur, cara paling mudah. Jadi kita sepakati dulu satu periode dari kiri ke kanan ya. Ini kanan tabel periodik, ini kiri tabel periodik, atas tabel periodik, bawah tabel periodik. Oke, kita lihat. Jari-jari, basa, reduksi, logam. Sifat ini semakin karena dia berada di sebelah kiri dan sebelah bawah. Berarti semakin ke kiri dan semakin ke bawah semakin besar. Saya ulang. Jari-jari, basa, reduksi, logam berada sebelah kiri dan bawah. Artinya semakin kiri dan semakin ke bawah semakin besar mereka ini. Kalau energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas, bersifat asam, oksidasi berada di sebelah kanan atas. Artinya semakin ke kanan tabel periodik, semakin ke kanan tabel periodik dan semakin ke atas tabel periodik, mereka ini semakin besar. Bagaimana bisa dihafal? Lihat saja huruf depannya, J, B, R, L. Ini huruf apa? Konsonan. Semua yang konsonan semakin kiri dan semakin ke bawah besar. Ini huruf apa? E, A, O. Vokal. Semua yang vokal semakin ke atas dan semakin ke kanan semakin besar. Ya, seperti itu. Kecuali titik didih. Saya tidak bahas di sini titik didih. Titik didih dia dimulai dari golongan 4. Jadi kita masuk di golongan 4A. Khusus untuk titik didih. Apabila dia sebelum golongan 4 semakin ke kiri, dia semakin kecil. Kalau dia semakin ke kanan juga dia semakin kecil. Semakin ke golongan 4 dia semakin besar. Jadi dia seperti itu modelnya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Memberi saran, kritik saya terima, sopan. Kita bangun masa depan kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.